Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Sosputra. Di sini saya akan uh, menyampaikan UTS mengenai matkul Data Warehouse. Jadi pembahasan saya di sini ada 4. Pertama adalah pentingnya Data Warehouse dan arsitekturnya. Kedua, apa itu proses ETL dari Data Warehouse beserta contohnya itu bagaimana. Ketiga, demo ekstraksi data kotor dari CSV, JSON, dan juga XML menggunakan Pentaho ke SQL. Keempat, rancangan desain kebutuhan proyek ERP. Jadi, mengapa data warehouse itu penting? Data warehouse penting karena menjadi pusat penyimpanan data terintegrasi dari berbagai sumber dalam suatu organisasi. Fungsi utamanya adalah untuk mendukung analisis data dan pengambilan keputusan strategis. Beberapa alasan mengapa data warehouse penting. Yang pertama, integrasi data. Menggabungkan data dari berbagai sistem operasional, misalnya penjualan, keuangan, logistik ke dalam satu tempat. Yang kedua, kualitas data meningkat. Data dibersihkan, disesuaikan formatnya, dan disimpan secara konsisten. Ketiga, analisis lebih cepat, karena data sudah disiapkan dan dioptimalkan untuk value analitis, bukan transaksi harian. Keempat, mendukung keputusan bisnis. Manajer dapat melihat tren pola dan laporan dari waktu ke waktu untuk membuat keputusan yang lebih baik. Kelima, historis. Menyimpan data dari waktu ke waktu, sehingga memungkinkan analisis tren jangka panjang. Peranan data warehouse yang pertama sebagai sumber utama bisnis intelligence, menjadi dasar pembuatan dashboard, laporan, dan analisis. Yang kedua, mendukung decision support system, membantu manajemen membuat keputusan strategis berdasarkan data yang akurat. Ketiga, penyimpanan data historis, menyediakan data dari masa lalu yang berguna untuk analisis tren. Keempat, meningkatkan efisiensi akses data, mengurangi beban pada sistem operasional karena analisis dilakukan di warehouse, bukan di database transaksi. Yang kelima, menyediakan data yang konsisten. Semua departemen menggunakan data yang sama sebagai dasar keputusan. Arsitektur data warehouse. Arsitektur data warehouse pada umumnya terdiri dari beberapa lapisan utama yang bekerja secara beruntun untuk mengelola data, menyiapkan data hingga siap digunakan dalam proses analisis. Yang pertama, data source layer atau lapisan sumber data. Lapisan ini merupakan tahap awal yang berisi berbagai sumber data operasional seperti sistem ERP, CRM, file Excel, FTA, maupun database transaksi. Data pada tahap ini masih bersifat mentah, belum terintegrasi, dan memiliki format yang berbeda-beda tergantung sumbernya. Kedua, data staging area atau lapisan penyiapan data. Pada lapisan ini dilakukan proses ETL, extract, transform, load. Tahap ekstrak berfungsi untuk mengambil data dari berbagai sumber. Transfer digunakan untuk membersihkan, mengubah format, serta melakukan standarisasi data agar seragam. Sedangkan load bertugas membuat data yang telah siap ke dalam warehouse. Area ini bersifat sementara, temp storage, dan berfungsi sebagai tempat pemrosesan data sebelum masuk ke penyimpanan utama. Ketiga, data warehouse layer, lapisan penyimpanan inti. Lapisan ini merupakan tempat utama penyimpanan data yang telah berisi, terintegrasi, dan siap digunakan. Data pada lapisan ini biasanya disusun dalam bentuk skema seperti star schema, snowflake skema, serta table fact dan distinction yang dimudah proses analisis serta pelaporan. Yang terakhir, data presentation layer atau lapisan presentasi analisis. Lapisan terakhir adalah area yang digunakan oleh pengguna akhir atau user. Tetapi data yang telah tersimpan di warehouse disajikan melalui berbagai alat analisis atau business intelligence, tools seperti Power BI, Tableau, atau Pentaho. Melalui lapisan ini data dapat ditampilkan dalam bentuk laporan, grafik dashboard, dan visualisasi lain membantu proses pengambilan keputusan bisnis. Pengertian ETL. Jadi ETL adalah singkat dari extract, transform, dan load, yaitu proses utama dalam membangun data warehouse. Tujuannya adalah untuk mengambil data dari berbagai sumber, bersihkannya, dan membuatnya ke dalam data warehouse agar siap digunakan untuk analisis dan pelaporan. Tahapan proses ETL. Yang pertama, ekstrak atau ekstraksi. Tahap ini mengambil dari data berbagai sumber, database personal misalnya MySQL, Postgre, file CSV, Excel, FBA, atau sistem lainnya. Data yang diambil masih mentah dan belum terintegrasi. Contoh, mengambil data pelanggan dari sistem penjualan atau sales DB dan data pembayaran dari sistem keuangan finance DB. Lalu ada tahapan proses ETL yaitu transform atau transformasi. Pada tahap ini data dibersihkan di format ulang dan disesuaikan agar konsisten dengan struktur di data warehouse. Kegiatan yang dilakukan itu menghapus data duplikat, mengubah format tanggal, huruf atau tipe data, menggabungkan beberapa tabel, menghitung nilai baru, misalnya total penjualan,
memberi label atau kategori. Contohnya, dari data pelanggan nama Tony Lori dan Tony Lori yang huruf bebas semua atau kapital diseragamkan menjadi Tony Lori. Terus nilai ya seperti 2025 garis miring 10 garis miring 3 diubah formatnya menjadi 23/10 2025. Lalu ada tahapan prosedural yaitu load atau pemuatan. Tahap terakhir adalah memuat data hasil transformasi ke dalam data warehouse. Data dapat dimuat secara full load atau semua data dimuat dari awal. Incremental load hanya data baru atau yang berubah saja memuat lebih efisien. Data pelanggan, contohnya itu data pelanggan transaksi yang sudah bersih dimasukkan ke tabel name customer dan fact sales di data warehouse. Oke, sekian dari PPT-nya. Oke, selanjutnya saya di sini akan mendemokan Postgre dan juga Pentaho. Pertama-tama buat dulu itu namanya database. Nah, karena saya sudah buat dengan database dengan nama staging, lalu kita buat ke tabel. Tabel di sini kita create. Nah, saya di sini buat dua tabel yang dimana clean juga raw. Raw ini adalah kumpulan data dari CSV, XML dan JSON dimana itu masih kotor. Lalu ada clean. Clean ini dimana dari data CSV, XML dan juga JSON itu menjadi tidak ada yang double-double gitu. Lalu ke Pentaho. Nah, di Pentaho ini ada CSV file input, get data from XML dan juga JSON input. Nah, CSV file input ini diambil dari ini dia, input CSV file input. Kita drag and drop ke sini. Dalam CSV file input kita ambil browse mana sih data kotor kalian itu. Jika sudah, get field. Nah, ini dia data kotor saya isinya. Tuh. Lalu di XML pun begitu juga. Kita browse di mana XML yang kotornya. Jangan lupa di field. Sini get field. Lalu kontennya ini customer review. Nah, ini data kotor di XML. Lalu di JSON inputnya pun seperti itu. Kita cari dulu, browse datanya, kita add, lalu select file. Di fieldnya ini kita select file juga, select field. Lalu kotor di JSON sama. Lalu di ini add content. Add content ini untuk menambahkan tabel yang konstan. Saya menambahkan short type dan juga short file. Dimana konfigurasi short type ini value-nya itu CSV karena ini kan CSV. Short file ini dengan tujuan filenya itu tadi kan customer di CSV. Nah, base sistem ini untuk mengambil sistem. Nah, lalu di tabel output ini, nah sebelum tabel output ini masuk nih ke database connection untuk menghubungkan yang ada di Postgre. Saya sudah buat, maka dengan connection name-nya itu SQL Postgre. Connection tab-nya itu Postgre SQL. Hostname-nya localhost, database name itu sesuaiin nama database kalian. Saya tadi kan menggunakan staging, lalu Postgres. Nah, sebelum kita klik OK, kita tes dulu nih. Nah, karena saya sukses, muncul pop-up sukses. Lalu OK, lalu kita masuk ke tabel output. Nah, di sini karena tadi udah menghubungkan database connection-nya, maka connection ini otomatis biasanya sih langsung muncul isi sendiri. Lalu target skemanya tadi saya kan di public. Nah, bukan di staging. Lalu target tabelnya itu tadi kan ada dua. Nah, kita ke customer dulu. Specify database field-nya kita checklist. Lalu di database field kita get field, maka muncul hierarki ini field-nya. Nah, di XML select value. Di select value ini kan tadi kan customer code ya yang ada di sini. Nah, customer code kita ganti menjadi customer ID dan full name itu ganti jadi name. Kita biar sama yang ada di CSV, customer ID dan juga name samain. Sebelumnya itu get field select dulu, maka akan muncul ini semua. Rename to-nya itu di ketik sendiri gitu. Lalu add contents-nya itu sama di CSV field, tapi di value-nya itu kita bedain karena ini tadi XML, value-nya XML dan juga customer ID 3 XML. Di JSON input sini sama kan tadi di sininya itu field-nya customer portal juga field-nya. Di value di select value itu sama kayak di XML, sama lah itu. Add contents-nya juga sama. Nah, beda itu di value-nya aja. Lalu tabel output-nya itu hampir sama dengan tabel output-nya si CSV. Nah, dengan target scheme public, target tabelnya raw.
maka get fill. Jika sudah, kita jalankan run. Nah, maka sukses. Perhatikan ini nggak ada error sama sekali. Kita masuk ke PostgreSQL. Nah, di PostgreSQL ini kita lihat nih konfigurasi di raw-nya. Maka masuk nih datanya semua dari XML, CSV, source type-nya tadi di add content, CSV, JSON, XML sudah gabung menjadi satu, tapi masih ada yang double datanya nih. Contohnya kita masuk ke ketik select customer ID dengan dari public, lalu nama tabelnya customer, ganti customer raw dengan grup B-nya itu customer ID lebih dari satu. Nah, itu kan yang customer ID X201 ada 3, K101 ada 3, C001 ada 3 juga. Bagaimana cara menghilangkannya? Nah, kita buat dulu nih tabel baru dengan customer clean, lalu ke Pentaho kita buat baru transformation 2, masukkan drag and drop si tabel output tabel input dengan dalam konfigurasi select from public stg customer raw. Nah, sebelum itu kita buat koneksinya dulu tuh sama kayak tadi, database connection dan konfigurasinya sama lah kayak tadi. Tes dulu, maka oke. Nah, connection itu ini. Lalu sort row. Nah, di sort row ini saya mau menampilkan dari customer ID sampai LTS. Di unique rows-nya itu karena saya mau mengambil yang double-nya itu berdasarkan ID, customer ID, maka di sini carinya customer ID aja, lalu kita jalankan run. Nah, sudah semua step metricnya dia itu review data. Di customer field kita lihat rows. Nah, tuh yang tadinya datanya ada 60 menjadi 54, tidak ada yang beberapa CE 01. Nah, cara ngelihatnya itu atau tahu nggak ada yang double sama ke staging yang tadinya raw ganti jadi clean, sesuaiin sama nama tabel sekitaran. Nah, tuh nggak ada yang double. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rancangan desain Tuhan yang di tujuannya itu. Jadi kelompok saya itu mengambil data warehouse di sistem stok gudang, yang dimana tujuannya itu untuk mencatat seluruh transaksi keluar dan masuk stok antar gudang secara otomatis, menyediakan informasi posisi stok terkini untuk setiap barang dan gudang, mengurangi potensi kesalahan manusia dalam pencatatan manual, menyediakan laporan dan dashboard yang membantu manajemen dalam pengambilan keputusan logistik dan pengadaan. Nah, desain konseptualnya itu barang masuk inbound mencatat barang yang diterima dari pemasok, barang keluar outbound mencatat barang yang dikirim ke pelanggan, barang pindah transfer mencatat. Nah, entitas utama yang terlibat di barang sebagai objek utama yang dipantau, gudang sebagai lokasi fisik penyimpanan transaksi yang merekam setiap pergerakan barang. Nah, desain logisnya nih dalam tabel fakta ada kolom ID fakta, ID barang, ID gudang, ID waktu, jenis transaksi, jumlah harga, satuan, dan juga total nilai. Nah, deskripsi dari ID fakta primary key, ID barang, for region key ke dimensi barang, ID gudang, region key ke dimensi gudang, ID waktu, region key ke itu, jenis transaksi masuk dan juga keluar, jumlah kuantitas barang, harga satuan harga per unit, total nilainya itu jumlah kali harga satuan. Tabel dimensi, nah dimensi barang itu ada ID barang, kode barang, nama barang, kategori barang, dan juga satuan. Dimensi gudang itu ID gudang, nama gudang, lokasinya. Lalu dimensi waktu itu ada ID waktu, tanggal, bulan, kuartal, dan juga tahun. Dimensi transaksi itu jenis transaksi, nama transaksi itu atau masuk dan juga keluar. Nah, di desain fisik ini berfokus pada implementasi nyata sistem ke dalam basis data agar dapat menangani jumlah transaksi yang besar mengurangi performa. Ini diterapkan pada kolom penting seperti kode barang, dari gudang, dan juga tanggal untuk percepat proses pencarian dan laporan. Penyimpanan data dalam format CSV atau database seperti SQL, mudah diintegrasikan dengan aplikasi web berbasis PHP atau framework APL. Nah, dashboard dan reporting itu ada fiturnya itu ringkasan stok real time, grafik pergerakan barang, laporan transaksi detail, analisis stok minimum dan maksimum. Nah, kesimpulannya itu perancangan sistem stok gudang ini dapat memperoleh efisiensi dalam pengelolaan persediaan, mengurangi kesalahan pencatatan manual, serta meningkatkan kecepatan pengembangan sistem berbasis data. Oke, sekian presentasi saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.